Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita semuanya bersukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersukacita lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Dia hadir bagi setiap kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membuka hati kita. Kita rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu Saudaraku. Dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru. Kalau kami boleh datang di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami rindu Tuhan untuk menyatukan hati, menyatukan suara kami, menyatukan roh kami. Untuk kami boleh datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di dalam ibadah kami, Engkau yang layak untuk terima pujian kami. Semua yang terbaik kami rindu persembahkan hanya bagi Tuhan yang kami kasihi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Buka hati kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan lagi, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami,
Mari Bapak Ibu saudaraku, pagi hari ini kita mengawali ibadah kita dengan kita membawa hati kita yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kita menaikkan korban syukur kita, korban pujian kita yang terbaik. Semua tulus dari hati kita yang paling dalam. Mari mengangkat suara kita bersama-sama. Yang rindu angkatlah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Angkat suara, angkat hatimu, angkat nyanyianmu, angkat sembahmu, bernyanyi bagi Dia, bermazmur bagi Dia. Dengar suara Bapak Ibu menyembah Tuhan pagi hari ini. Dengan cara apapun kita bisa memuliakan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Angkat suaramu hinamata kayara labasyata karalabara labara. Oh rabata karalaba shikiri yara labara labata karala yara labara 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 labara. Inamata kayara labasyara labara labara labara. Inamata kayara labara 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 labara. Shata karala yara labara labara labara. Sikiara labara 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 yara labara labara labara. Oh rabasyata karala yara labara labara labara. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Biar suara kami terangkat. Biar semua permainan musik kami menyenangkan hatimu Tuhan pagi hari ini. Itu kerinduan kami. Shata karala maya shanaralabo. Bagimu pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Bagimu pujian, bagimu pujian. Haleluya. Glory, glory bagimu. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu. Engkau dimuliakan, engkau dimuliakan, engkau dimuliakan. Haleluya. Inamaya lama sikia lama yasha. Inamata kaya lama yasha. Oh Yesus. Setiap hati terangkat kepadamu Tuhan. Setiap tangan terangkat kepadamu. Setiap lidah memuji-mujimu. Dimuliakan, disanjung, ditinggikan Engkau, Tuhan Raja kami, Allah kami. Engkau yang layak Tuhan untuk menerima semua pujian dan hormat kami. Terpujilah nama Tuhan.
Pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan Engkau hadir buat setiap kami. Kami hormati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau terus memuji Engkau, menyembah dengan segenap hati kami. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah umat-Mu Tuhan. Mari bersama angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari sambut Dia pagi hari ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Biarlah Engkau disembah, Engkau dipuji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Satu kali lagi katakan, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Lagi katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sajak mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sembah dan puji demi tatamu. Katakan sembah, sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan kita sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah demi tatamu. Yesus Tuhan. Sambil angkat tangan kita tinggi, sembah dan puji, sembah dan puji demi tatamu. Naikkan suaramu bagi Tuhan. Sembah dan puji demi tatamu. Kau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan sembah, sembah dan puji. Sembah dan puji. Kau dipuji, Kau disembah Tuhan. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Akui bersama, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Nama siaralamu. Hinarala barala barala barala. Ipatakarala barala barala. Hinarala barala 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 barala. Dia Raja di atas segala raja. Dia hadir pagi hari ini buat engkau dan saya Bapak Ibu Saudaraku. Mari satu kali lagi angkat suaramu, sembah dengan segenap hatimu. Menyembah kepada Raja di atas segala raja. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kau ditinggikan, Kau diagungkan pagi hari ini Tuhan. Kau dimuliakan, Kau disenangkan melalui pujian kami. Kinamasyaralamu. Kau dimuliakan Yesus. Haleluya. Mari menyembah dengan segenap hatimu pagi hari ini. Sambut Dia. Memujimu, ku sembah. Nama syararamu.
Mari bebaskan dirimu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Masing-masing pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kina masyata karala barala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Kina rala barala 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 barala. Kina masyata karala barala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Kina rala barala barala barala. Hinarala barala barala barala. Hinarala barala barala barala. Hinarala barala barala. Hinarala barala barala. Hinamasyata karala barala. Hinarala basyata karala. Hinamasyata karala barala barala. Kau dimuliakan Tuhan. Kau disenangkan melalui pujian umat-Mu pagi hari ini. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, mulut kami mau terus memuji Engkau. Mulut kami mau terus menyembah Engkau. Mulut kami mau terus mengakui bahwa Raja di atas segala raja, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan Engkau hadir buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Mari kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh sambil angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tangan kita kembali katakan. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pagi hari ini mari sama-sama sambut Dia, Raja di atas segala raja, dengan pujian, nyanyian, dan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Come on. Sama-sama kita katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari
kedua tangan kita sama-sama. Anugerahnya bagi kasihnya dicurah. Mari sambut dia, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi. Kita lambaikan tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Terima anugerah Tuhan pagi hari ini, katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurah. Mari sambut dia, sambutlah dia, juru selamat. Bersorak, mari bersorak Bapak Ibu, bersoraklah, come on. Bangun puji Tuhan, oh bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Oh, kami bernyanyi bagimu Tuhan. Mari sorakan sama-sama. Nyanyi, tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Semua yang di langit, semua yang di bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Pagi hari ini saya rindu kita menyerukan Yesus Tuhan 3 kali aja pakai kepalan tangan. Yang setuju bilang amin. Saya mau lihat kepalan tangannya. 1, 2, 3. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku siapa Dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Lagi Bapak Ibu, segala yang, semua tepuk tangan di atas kepala bersama-sama yuk. Di bumi segala lidah mengaku siapa Dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, nyanyikan Bapak Ibu saudaraku. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku. Sebut namanya Bapak Ibu. Yesus, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, oh. Lagi katakan
puji lambaikan sama-sama ya. Hey, Yesus Tuhan, siapa dia? Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, kita Allah Bapa, Allah Bapa, kita Allah Bapa, Allah Bapa, kita. Sorak-sorak bagi dia. Sungguh hanya Yesus yang layak dipuji. Sepakat lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sorak-sorai yang meriah bagi dia. Engkau yang layak, Engkau Tuhan kami yang benar, Engkau Tuhan kami yang mulia. Kami bersuka karenamu. Mari sama-sama kita pujikan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Katakan kau keselamatanku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu, kita angkat tangan kita sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun apa? Namun tanganmu Tuhan, oh menangkan. Are you ready? Come on. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami. Oh, oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Oh, kuasamu, mari katakan. Walau badai menerpa di dalam, ini yang kami percaya. Namun tanganmu, oh mengangkat. Mari katakan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, janjimu. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Oh, yang benar, yang benar. Kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kami puji Engkau Tuhan kami yang benar, Tuhan kami yang setia. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Walau badai menerpa di dalam, namun tanganmu, oh mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang, mari lambaikan tangan kita. Tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey! Serukan, Engkaulah Tuhan yang benar. Oh, sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Amin, amin. Satu kali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang benar. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu.
I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, though the night around me is falling, but He bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Saya undang mari bersama kembali kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. With me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there,
bersyukur kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga melewati apapun keadaan kami dan bagaimanapun situasi kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami percaya kami tidak pernah Engkau biarkan sendiri. Tuhan, biar saat-saat kami sedang melewati situasi yang sulit, di saat keadaan di sekitar kami menjadi gelap, bahkan tidak ada jalan di depan kami, biar telinga kami tetap mendengar akan suara-Mu, suara pengharapan dari firman-Mu Tuhan, suara yang memberi kami keteduhan, tetapi suara yang memberi juga kepada kami semangat, untuk kami melanjutkan hidup kami, melanjutkan perjuangan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman-Mu ya dan amin. Itu sebabnya beri kepada kami telinga seorang murid yang mendengar akan firman-Mu, tetapi juga melakukan dalam hidup kami, supaya setiap apa yang Kau janjikan benar-benar kami alami dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami menjadi milik-Mu, Engkau menjadi milik kami. Tidak ada yang lebih indah daripada kenyataan itu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami mengalami hadirat Tuhan yang penuh dengan sukacita. Kami diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan. Kami menikmati hadirat Tuhan yang kuat di tengah-tengah kami. Tuhan, biar Engkau memperlengkapi sebentar berkat-Mu dengan firman-Mu, sehingga pulang dari tempat ini penuhlah sukacita kami, penuhlah kekuatan kami, penuhlah pengharapan kami. Untuk 1 minggu lagi kami akan jalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom, senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Satu sukacita, satu kehormatan untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada dan selalu kita rasakan di dalam ibadah kita. Bapak Ibu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang yakin katakan amin. Dan di mana Tuhan ada, di situ berkatnya juga ada, di situ kekuatannya juga ada, di situ pengharapannya ada. Itu sebabnya percayalah bahwa pulang dari tempat ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik buat kita. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, Allah memberi kepada kita hati yang baru. Mengapa Dia beri kepada kita hati yang baru? Kenapa tidak diberikan berkat yang baru, rumah yang baru, ya, atau tubuh yang baru, lebih baik, lebih muda, lebih sehat, lebih cantik, lebih ganteng? Kenapa diberikan hati yang baru? Karena hati adalah pusat kehidupan. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan tidak mau memberi kepada kita hasil yang di luar. Dia mau beri kepada kita sumber yang di dalam. Hati yang baru. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, hati kita menjadi baru, Bapak Ibu. Bersih, sehat, segar, kuat. Itu sebabnya kalau kita ingat Bapak Ibu, kalau Anda mungkin masih ingat sekian tahun, sekian belas, mungkin sekian puluh tahun yang lalu, ketika kita jumpa dengan Yesus, kita dijamah oleh Tuhan, kita bertobat, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasanya di dalam ini ada sesuatu yang menggelora luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa, ada cinta akan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita semua mengalami hal itu. Amin Bapak Ibu. Itulah bukti bahwa Dia memberi kepada kita hati yang baru. Lalu kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan perbedaan, penuh dengan pengharapan. Walaupun situasinya sama, keadaannya sama, tapi semangatnya berbeda. Namun Bapak Ibu, dalam perjalanan kita ketemu dengan orang jahat, orang licik, orang curang.
Kita ketemu dengan situasi yang tidak menyenangkan, keadaan kondisi yang tidak seperti kita inginkan. Dan mereka semua melepaskan panah-panah di dalam hati kita. Ada panah namanya kebencian, panah iri hati, panah kepahitan, dan panah-panah itu nancep di hati kita dan membuat luka pada hati yang tadinya sudah begitu baik, sehat, bersih, Bapak Ibu. Itu yang kemudian terjadi setiap kali, setiap hari, sepanjang perjalanan kita. Bapak Ibu, akibatnya apa? Hati yang tadinya begitu bersih, begitu suci, begitu kuat, begitu sehat, menjadi luka. Dan kadang-kadang luka itu bisa bertahan selama berbelas bahkan berpuluh tahun. Bukan hanya luka, tetapi mulai membusuk, mulai ada bau yang tidak menyenangkan, mulai ada hal-hal yang buruk, ada nanah, ada infeksi di sana. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika hati kita sakit, hidup kita sakit. Ketika hati kita luka, hidup kita luka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang banyak terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah sekarang perhatikan, masalahnya adalah di sini Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari panah-panah yang datang dari orang di sekitar kita. Kita ada dalam dunia yang jahat, kita ketemu dengan orang jahat, kita menghadapi situasi yang jahat. Kita tidak bisa menghindari itu semua. Ini dunia, belum sorga Bapak Ibu. Nah masalahnya adalah begini, ketika kita tidak waspada, dan panah itu menancap di hati kita, dan mungkin ada ratusan panah yang nancap di hati kita, maka Bapak Ibu, terlalu banyak orang percaya yang hatinya tadinya baru, mulai mencari tahu, mulai mengurus, mulai terfokus kepada siapa yang melakukan. Apa dasar dia melakukan? Mengapa dia melakukan? Dan harus ada perhitungan atas apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, itu yang kebanyakan orang lakukan. Ketika dia difitnah, maka dia akan segera mencari tahu siapa yang memfitnah, kapan memfitnah, apa yang dilakukannya. Dan kemudian dia membuat perhitungan, bahkan dia membuat pembalasan, pembelaan, sehingga pada akhirnya dia harus melewati masa yang panjang. Sementara itu, luka di hatinya tidak pernah diurus, tidak akan menjadi sembuh. Bapak Ibu, iblis dengan begitu licik memindahkan fokus kita bukan kepada luka yang ada di hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, menjadi kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan seringkali karena itu Bapak Ibu, maka muncul dalam hati kita rasa pahit, marah, dendam, benci bertumpuk-tumpuk, bertahun-tahun, dan kepada begitu banyak orang. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua mencari siapa yang membuat salah, mencari apa yang dia lakukan, kapan dia berbuat, motivasinya apa, tidak ada yang salah. Tetapi yang lebih utama yang saya ingin mengajak kita semua renungkan hari ini adalah biar hati kita jadi sembuh dulu. Hati kita jadi pulih dulu Bapak Ibu. Sebab tidak ada gunanya kita berhasil membongkar kejahatan orang kepada kita dan membuat perhitungan kalau akhirnya hati kita tetap luka. Kalau luka itu tak kunjung sembuh. Bapak Ibu, itu tidak memberi manfaat apapun. Karena pada ujung akhirnya ada pembalasan, ada perhitungan, tapi kita tetap luka, kita tetap tersakiti, dan kita tetap dalam keadaan yang menderita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak lagi berfokus kepada siapa yang melakukan kejahatan. Tetapi lebih berfokus kepada bagaimana di dalam luka-luka ini bisa segera sembuh. Bapak Ibu, kalau hati kita luka, cara kita berbisnis juga luka. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain juga luka. Cara kita hidup dalam keluarga juga luka.
Itu sebabnya ada begitu banyak keadaan yang tidak menyenangkan, bukan karena mereka nggak menyenangkan, tapi karena di dalam ini luka, Bapak Ibu. Dan yang berbahaya adalah orang yang luka akan melukai orang lain. Suami yang luka akan melukai istrinya. Istri yang luka akan melukai suaminya, anak-anaknya. Anak-anak yang luka akan melukai orang tuanya. Ketika seorang terluka dan dia tidak menyembuhkannya, dia tidak berfokus untuk menjadi sembuh, maka lebih banyak orang yang luka di dalam hidupnya. Itulah cara iblis merusak hidup hubungan antar sesama. Dia terus-menerus membawa kita berfokus kepada luka di dalam hati kita yang memang ada karena perbuatan jahat orang lain. Dia meletakkan dalam hati kita kebencian yang memang ada karena orang buat kepada kita. Tetapi tidak dengan keinginan supaya kita jadi sembuh, tapi dengan keinginan setan supaya kita terus-menerus diikat dengan kebencian itu. Bapak Ibu, kebencian itu apa? Kebencian adalah emosi ekstrim yang memicu pelepasan hormon stres di otak kita. Hormon stres, Bapak Ibu. Dan pada saat kita memendam emosi tersebut, terjadi pelepasan hormon stres yang terus-menerus, yang seiring berjalannya waktu menyebabkan peningkatan peradangan di seluruh tubuh, inflamasi di seluruh tubuh, dan dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang signifikan. Iblis begitu jahat merusak hidup kita, dimulai dengan merusak hati kita. Karena orang menyimpan kebencian, dan kebencian datang karena ada orang jahat yang menyerang kepada dia, maka akibatnya adalah dia mengalami kerusakan di dalam organ-organ tubuhnya, di dalam metabolisme tubuhnya, dan pada akhirnya pada seluruh tubuhnya. Iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tuhan memberi kepada kita tubuh yang sehat, hati yang sehat, tapi iblis merusak dengan cara bagaimana? Melepaskan panah melalui orang-orang, situasi, kondisi, membuat hati kita jadi luka. Bapak Ibu ingat baik-baik, ada sebuah tulisan yang patut kita renungkan. Hate, kebencian adalah beban yang begitu besar, yang sangat besar, yang terlalu besar untuk dipikul. Kebencian melukai yang dibenci lebih daripada yang membenci. Kebencian melukai korbannya lebih daripada pelakunya. Mungkin orang berbuat sesuatu kepada kita dan orang tidak sadar bahwa itu melukai kita. Tapi kemudian kita menyimpannya sebagai hal yang membuat kita benci. Orang tidak tahu kalau kita benci. Dia terus menjalani hidupnya, dia makan enak, tidur nyenyak. Sementara kita menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian. Kebencian selalu melukai hati korbannya lebih daripada yang melakukan perbuatan itu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami menyimpan kebencian, dia rugi ganda. Pertama, dia rugi karena memang dia disakiti. Yang kedua, dia rugi oleh karena dia menyimpan kebencian itu dan menyebabkan terjadi banyak dampak efek kesehatan yang sangat buruk. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Bapak Ibu, Yesus sudah memberikan solusi yang terbaik. Dan dia bukan hanya memberikan jalannya, dia melakukannya dan meneladankannya kepada kita. Dia bukan cuma hanya sekedar memberi resep dan berkata, kalau kau mau sembuh, lakukan ini. Bukan. Dia memberi resep, tapi kemudian dia melakukannya, dia mencontohkannya, dan sekarang dia berkata kepada kita, nak, kalau kau melakukan yang sama, maka engkau juga akan mendapatkan hasil yang sama. Yaitu hidup yang diubahkan. Seperti Kristus menang, dia pun mau kita juga menang. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya dia memberi resep kepada kita.
Di dalam Matius 6 ayat yang ke-15, dia berkata seperti ini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ini sebuah resep yang keras, dosis tinggi Bapak Ibu, tetapi dosis yang menyelesaikan segala luka yang membusuk, yang merusak, yang menginfeksi hati kita dan kemudian berpengaruh kepada hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua pada hari ini, dengarkan resep ini, praktekkan dan lakukan. Saya tahu ada banyak pertanyaan, ada banyak argumen, tapi saya ingin mengajak kepada kita semua melihat kepada satu hal saja. Apa yang Anda ingin kejar ketika Anda luka? Apakah Anda akan kejar perhitungan, pembalasan, ganti rugi, tuntutan, atau Anda kejar yang pertama adalah saya mau sembuh. Saya mau sembuh, Bapak Ibu. Saya berharap itu yang kita lakukan pertama kali. Soal nanti bagaimana ada urusan di belakang dan sebagainya, tapi biarlah hati yang luka, panah yang jahat itu dicabut dulu dan kita sembuh. Dan kalau kita sudah sembuh Bapak Ibu, maka biasanya membuat perhitungan-perhitungan yang di belakang itu menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih lunak daripada kita melakukannya ketika hati kita sedang luka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengampuni adalah proses kesembuhan yang tuntas. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengalami kesembuhan dalam hati kita karena luka dengan cara menambahkan pelayanan, dengan cara menambahkan kegiatan ibadah, dengan cara memberi lebih banyak dalam persembahan. Itu semua baik, gak ada masalah. Tetapi ketika hati kita masih luka Bapak Ibu, maka semua itu kita lakukan hanya di dalam masa yang sesaat dan bukan karena dari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi mari kita mengambil dan mempraktekkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi resep Yesus yang betul-betul akan menuntaskan luka di dalam hati kita. Mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat akan perjalanan kita menjadi orang percaya, kita akan selalu ingat akan salib Kristus. Salib yang mengandung dua unsur, vertikal dan horizontal, menunjukkan betapa karena Yesus, karena Allah ingin hubungan kita dengan Dia dan hubungan kita dengan sesama itu menjadi baik, maka harus ada harga yang mahal dibayar, yaitu Yesus harus menjadi korban karena kita. Bayangkan Bapak Ibu ya, hanya supaya, saya memakai kata hanya dalam tanda kutip, hanya supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa dan hubungan yang baik dengan sesama, yaitu dalam bentuk salib itu, harga yang mahal harus dibayar oleh Yesus. Dia harus menderita, dia harus terluka, dia harus mengeluarkan darah, bahkan dia harus mati. Dan dia melakukannya. Artinya ketika dia sudah melakukannya, hubungan dengan Bapa menjadi terbuka. Hubungan dengan sesama menjadi baik. Bapak Ibu tahu, ketidaksiapan kita untuk mengampuni atau kita tidak mau mengampuni, merusakkan itu semua. Mematahkan itu semua. Karena ketika kita tidak mengampuni, maka hubungan dengan sesama menjadi terputus, hubungan dengan Bapa juga terputus. Karena Alkitab berkata bahwa kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya ada hubungan yang putus. Bapak Ibu, tidak mengampuni itu sama dengan mencapik-capik salib Kristus yang begitu mahal telah dibayar untuk kita semua. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita hari ini, mari Bapak Ibu, jadikan hati kita sehat kembali.
Karena Yesus sudah memberi hati yang baru, hidup yang baru. Jangan biarkan panah-panah si jahat merusak, melukai, dan kemudian membuat hati kita menjadi infeksi. Dan ingat, kalau kita tidak bersedia untuk mengampuni, tanpa kita sadar atau dengan sadar, kita sedang mematahkan salib Kristus. Karena kita mematahkan hubungan antar sesama, kita mematahkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita sebentar melihat dua hal tentang apa itu mengampuni. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah seseorang tidak seharusnya diampuni sebelum dia memintanya? Ketika dia melakukan sesuatu yang keras kepada kita dan melukai kita, apakah kita baru mengampuni setelah dia datang untuk minta pengampunan atau minta maaf kepada kita? Suatu hari Bapak Ibu ada seorang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya mengalami perlakuan yang sangat buruk dari orang kepercayaan saya di kantor. Kami sudah bekerja berbelas tahun dan kami membangun perusahaan dengan begitu luar biasa maju. Dan tiba-tiba saja dengan cara yang sangat licik dia menyingkirkan saya dan dia ambil semua aset dan keuntungan perusahaan. Hati saya sangat marah, Pak Pendeta. Saya sangat membenci orang itu. Tapi kemudian saya mendengar khotbah kata orang ini dan berkata bahwa saya mau mengampuni. Singkat cerita dia berkata, Tuhan saya mau mengampuni. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya akan praktekkan apa yang dikhotbahkan. Yaitu, kalau dia datang kepada saya, kalau dia menyatakan bahwa dia bersalah dan minta maaf, saya buka kedua pintu rumah saya, kedua pintu depan rumah saya buka kedua tangan saya terima dia apa adanya walaupun dia sudah pernah merugikan saya. Bapak Ibu, pernyataan dari orang ini nampak begitu baik, begitu saleh. Dia walaupun rugi, walaupun dicurangi, dia mau memberi pengampunan. Satu syaratnya, bahwa orang itu harus datang kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepintas ketika kita dengar cerita itu, kita berkata, wow, hebat. Wow, dia berani untuk memaafkan. Wow, dia berani untuk tidak menuntut kerugian yang sudah hilang. Tetapi Bapak Ibu, pernyataan orang ini bukan pengertian pengampunan yang sebenarnya. Karena pengampunan yang sebenarnya itu Bapak Ibu, pengampunan yang sejati itu diberikan tanpa syarat. Tanpa syarat. Sebagaimana Yesus mengampuni kita tanpa syarat. Tanpa syarat Bapak Ibu. Dia juga mau kita mengampuni orang lain. Melepaskan pengampunan kepada orang lain. Sehingga hidup kita, hati kita menjadi sehat. Pengampunan sejati itu tidak bersyarat. Pengampunan itu bukan milik kita. Kita tidak pantas untuk mendapatkannya. Pengampunan bukan sesuatu yang kita beli. Juga tidak didapatkan karena barter. Yaitu dengan janji bahwa kita tidak akan berdosa lagi. Pengampunan itu kita terima tanpa syarat melalui Yesus. Ini namanya anugerah. Tanpa syarat. Kita datang kepada dia, kita percaya kepada dia, kita menerima dia, dan pengampunan datang. Tidak perlu dengan membawa korban persembahan, tidak perlu dengan membawa janji bahwa tidak akan mengulangi dosa. Tidak. Yesus hanya mengatakan bahwa ketika engkau percaya kepadaku, aku mengampuni engkau. Bapak Ibu di atas kayu salib, Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus mengucapkan apa yang menjadi prinsip pengampunan tanpa syarat. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan tidak ada syarat supaya mereka tahu apa yang mereka perbuat, Yesus sudah mengampuni mereka. Tidak perlu tahu
Apakah mereka sadar yang dibuat itu melukai, menyakiti? Enggak. Yesus bilang, mereka tidak tahu Bapak, tetapi ampuni mereka. Bapak Ibu, ini contoh yang Yesus ajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita mau mengampuni ketika orang yang bersalah kepada kita. Dengan memohon berkata, saya salah, maafkan saya sudah berbuat hal yang keliru, saya sudah berbuat hal yang sangat melukai, maafkan saya. Yesus tidak mencontohkan demikian Bapak Ibu. Yesus bilang, Bapak ampuni mereka. Sebab walaupun mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus menderita kematian yang paling mengerikan. Dan paling menyakitkan yang pernah dirancang oleh manusia berdosa. Dia melihat orang-orang yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Dan dia berdoa untuk pengampunan mereka. Bapak Ibu, saya tahu ini sesuatu yang sangat berat. Sangat sulit untuk perasaan kejiwaan kita. Tapi sekali lagi saya mengatakan kepada kita, Yesus sudah melakukannya. Dan Yesus akan menolong kita untuk melakukan yang sama seperti Dia lakukan. Yaitu memberikan pengampunan yang tanpa syarat. Kita semua adalah orang berdosa. Dan kita berperan di dalam menyiksa Yesus. Melukai Yesus, bahkan membunuh Yesus. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan itu murah hati. Dan Dia mau mengampuni kita dan memberi kepada kita hidup yang baru. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu? Itu yang disebut dengan anugerah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya menjaga hati kita supaya bisa pulih? Secepat kita merasakan ada rasa yang tidak nyaman, benci, tersinggung, kecewa dari yang paling kecil, secepat itu pula kita melepaskan pengampunan. Kita melepaskan pengampunan. Walaupun orang yang melakukannya tidak sadar bahwa itu melukai kita. Bapak Ibu, dengan demikian kita sedang menjaga hati kita. Kita sedang menjaga hati kita. Kita sedang melindungi aset yang paling penting dalam hati kita. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu sehat, hidupmu sehat. Kalau hatimu gembira, hidupmu gembira. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hati kita, secepat itu pula kita segera akan melepaskan pengampunan. Apa artinya? Artinya kita melepaskan hak untuk membalas. Hak untuk membalas. Kemarin dalam perjalanan dari Semarang, saya melayani di kota Semarang Bapak Ibu, ke Surabaya. Beberapa kali dalam pelayanan ke Petani ini Bapak Ibu, saya naik mobil ke Surabaya karena jauh lebih mudah, lebih fleksibel dan jamnya segala jauh lebih baik. Tetapi Anda tahu bahwa naik mobil itu punya risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Dan sering sekali Bapak Ibu di jalan itu ketemu dengan orang-orang yang seenaknya sendiri, semaunya sendiri, nggak mikir orang lain. Dan kemarin pun kami mengalami hal yang sungguh-sungguh sangat menjengkelkan. Dengan tiba-tiba saja ada mobil yang ambil jalur ya kecepatan tinggi Bapak Ibu. Dan sangat mengagetkan. Dan tentu saja dengan refleks Bapak Ibu, saya pencet klakson keras-keras. Kenapa? Jengkel. Kenapa? Marah. Karena membuat kemungkinan terjadi kecelakaan. Tapi klakson saya kepanjangan Bapak Ibu. Karena rasa jengkel yang berlebihan itu jadi kepanjangan. Dan istri saya bilang begini, sudah. Stop. Pemadam kebakarannya mulai bekerja Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, wah iya stop. Tapi Bapak Ibu, kalau saya masih membawa keinginan saya untuk membalas dia, walaupun klakson stop, tapi saya akan tancap gas dan saya akan balas dia. Karena yang bisa potong jalan bukan cuma kamu, saya juga bisa. Dan itu mengandung risiko yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Bersyukur
Di samping saya ada pemadam kebakaran. Dan api marah itu karena diperlakukan semena-mena itu kemudian menjadi surut. Itu namanya mengampuni. Itu namanya mengampuni. Bapak Ibu, hal kecil tetapi melepaskan kita, meloloskan kita dari hal besar yang memang sengaja dirancang iblis untuk kita. Jadi berikan pengampunan tanpa syarat, lepaskan hak Anda untuk membalas tanpa syarat. Biar saja, karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu hati kita yang harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Yang kedua Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kalau saya mengampuni, itu berarti saya meminimalkan kesalahan dan akibatnya? Apakah itu berarti bahwa yang dia buat itu harus saya abaikan akibatnya untuk saya? Pak, ini sakit loh Pak, ini sakit beneran. Yang dia buat itu sangat menyakitkan. Bapak Ibu, Tuhan paham hati kita. Tuhan paham kita terluka. Tuhan mengerti kita sakit Bapak Ibu. Tetapi dia memberi kepada kita cara untuk membuat sembuh. Dan bukan untuk membuat lebih sakit. Bapak Ibu, pengampunan sejati tidak mengurangi keseriusan dari kesalahan dan akibatnya. Beberapa 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, salah seorang aktivis di gereja kami, dia punya 3 orang anak laki-laki. Anak yang pertama sudah selesai dengan sekolah di dalam bidang hukum. Ayahnya adalah seorang pengacara dan kemudian terpilih untuk menjadi anggota dewan. Anaknya dipersiapkan untuk meneruskan apa yang sudah dibangun oleh ayahnya. Dengan harapan bahwa anak ini akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan di area hukum Bapak Ibu. Tapi satu hari tanpa diduga, tanpa orang berpikir apapun, dan itu sangat mengejutkan kami semua, termasuk mengejutkan kota Semarang. Anak ini bersama dengan teman-temannya Bapak Ibu, sedang ada acara di sebuah hotel, di sebuah kamar hotel di kota Semarang, dan entah apa yang terjadi, anak ini bisa terdorong keluar dari lantai 3 atau lantai berapa Bapak Ibu, dan jatuh ke tanah. Dan hari itu, saat itu meninggal. Gempar Bapak Ibu. Karena kemudian muncul berbagai spekulasi. Dan kemudian terjadi banyak hal yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa, bla dan sebagainya. Dan sebagai seorang ayah, maka pengacara ini sangat punya hak besar untuk melakukan penuntutan, penindakan, pembalasan Bapak Ibu. Waktu berjalan dibutuhkan waktu yang cukup panjang Bapak Ibu untuk mereka menenangkan diri. Dari kemarahan yang luar biasa, kekecewaan bahkan kesedihan. 3 hari kemudian Bapak Ibu, satu pagi, masih sangat pagi, saya mendapat telepon dari ayahnya, dari ayah ini. Dan ayah ini dari tempat di mana dia tinggal, dia menelpon saya dan berkata, Pak Nathan, semalam saya tidak bisa tidur. Dan saya putuskan untuk hari ini, saya mengampuni yang bersalah. Saya mengampuni pelaku itu. Dia mengucapkan dengan nada yang bergetar, dengan nada yang, dengan suara yang menahan tangis Bapak Ibu karena pria. Tapi pengampunan telah diberikan. Dan saya berdoa, Tuhan berikan kelegaan, berikan pemulihan, berikan kesembuhan. Bapak Ibu, waktu berjalan, sekarang sudah kira-kira 2 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka bersaksi bahwa Pak, mengampuni itu tidak mudah, tapi mengampuni itu menyembuhkan. Hari ini kami sembuh. Anak kami memang tidak kembali. Anak kami tidak bisa hidup kembali. Tapi kami sembuh. Kami tidak menyimpan dendam, kami tidak menyimpan benci. Bahkan kami membangun hubungan dengan orang tua dari pelaku daripada yang menyebabkan anak ini meninggal. Karena mereka sama-sama di dalam kuliah itu Bapak Ibu. Pengampunan itu tidak meminimalkan kesedihan, tetapi menyembuhkan.
Bapak Ibu, pengampunan perlu disediakan justru untuk hal yang besar, yang serius, dan yang sengaja menyakiti. Dengan kesadaran bahwa dosa-dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar daripada dosa orang kepada kita. Dalam waktu yang singkat saya ingin ceritakan sedikit Bapak Ibu tentang perumpamaan Yesus. Kita semua pasti tahu Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Tetapi ini adalah sebuah perumpamaan yang bermakna begitu dalam. Singkat cerita, ada seorang hamba yang berhutang kepada raja dan berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, setiap angka dalam Alkitab tidak diucapkan hanya sekedar angka, tapi ada makna di dalamnya. Hamba pertama ini berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta saya konversikan menjadi dinar. 10.000 talenta, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Jadi itu setara dengan 60 juta dinar. Mengapa dikonversi ke dinar? Nanti Anda tahu ceritanya. Kemudian Bapak Ibu, 60 juta dinar adalah 1 dinar adalah upah kerja dalam 1 hari, kira-kira seperti itu. Jadi 60 juta dinar adalah upah yang harus atau harga yang harus dibayar, hutang yang harus dibayar dengan bekerja selama 60 juta hari. Kapan selesainya Bapak Ibu? Tidak mungkin bisa selesai. Itu sebabnya ketika raja menagih hutang itu, maka hamba pertama ini berkata, sabarlah ya raja, sabarlah. Kata sabarlah itu hanya sekedar kamuflase. Karena sesungguhnya hutang dari hamba pertama enggak mungkin bisa diselesaikan. 60 juta hari kerja Bapak Ibu. Enggak mungkin terjadi. Dan raja berkata, raja tergerak oleh belas kasihan. Inilah yang juga menggambarkan raja kita. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan raja berkata, aku mengampuni kamu, hutangmu aku bebaskan, kamu tidak perlu bayar lagi. Hidupmu merdeka. Hamba ini pergi keluar dengan sukacita, hidupnya jadi baru, tadinya ada tuduhan, tadinya ada tuntutan, jadi merdeka, jadi baru, hatinya jadi baru, penuh dengan sukacita. Tapi Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Enggak lama setelah dia keluar, dia ketemu dengan temannya hamba yang kedua dan berhutang 100 dinar kepada hamba yang pertama. Nah ini sebabnya kenapa saya mau mengkonversi talenta kepada dinar. Jadi hamba kedua berhutang 100 dinar. Perbandingan hutang kedua hamba itu adalah 60 juta dibanding 100 atau 600.000 dibanding 1. Jadi hutang hamba pertama ini 600.000 kali lebih banyak dari hutang hamba yang kedua. Kalau itu dikonversikan dengan rupiah, kira-kira hutang hamba pertama 3 triliun, hamba kedua hanya 5 juta rupiah. Sangat tidak seimbang Bapak Ibu. Tapi kita tahu ceritanya kemudian bahwa hamba pertama yang sudah diampuni begitu banyak, 3 triliun, enggak mau memberikan pengampunan kepada hamba yang kedua. Dan kemudian mencekiknya, menuntutnya, dan masukkan ke dalam penjara. Hamba kedua masuk dalam penjara Bapak Ibu, karena memang dia berhutang. Tapi kemudian ada orang mendengar, orang melihat dan laporkan kepada raja. Maka raja menjadi begitu marah. Dan ini yang raja katakan di dalam Matius 18 ayat 32 sampai 33. Matius 18 ayat 32-33 berkata, raja itu menyuruh memanggil orang itu, hamba pertama itu, dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Bapak Ibu, dengan sengaja saya menuliskan dengan warna merah, saya bold. Karena orang sering berpikir bahwa tidak mau mengampuni, itu adalah hak. Itu adalah hak. Saya korban. Saya terluka, saya rugi, saya tercemar nama baik. Hak saya untuk mengampuni atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan, orang yang tidak mau mengampuni disebut sebagai orang yang jahat. Jahat Bapak Ibu. Jadi orang jahat berbuat kepada kita, tetapi ketika kita tidak mau mengampuni, kita menjadi jahat.
Dan Tuhan tidak suka dengan orang jahat. Sama seperti Tuhan tidak suka kepada orang yang melukai Anda, Tuhan berkata, aku juga tidak suka kepadamu ketika engkau tidak mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu, ini kebenaran yang harus sungguh-sungguh membuat kita berpikir ulang. Apa gunanya kita menyimpan dendam dan terus-menerus membawanya kalau Tuhan mengatakan engkau jahat? Mungkin teman-teman kita bilang enggak, engkau baik, dia yang jahat. Keterlaluan, sungguh dia tidak masuk akal. Tetapi Tuhan bilang engkau jahat karena engkau enggak mau mengampuni. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca seluruh Alkitab Perjanjian Baru tentang pengampunan. Setiap kali ada perintah tentang pengampunan, selalu diikatkan dengan sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Semua di Injil, di surat Paulus, semua yang menyuruh kita untuk mengampuni selalu diikatkan dengan sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, apakah kita menyadari bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu besar? Atau kita mengatakan bahwa saya ini orang baik Pak, saya tidak butuh banyak pengampunan. Sehingga ketika ada orang berbuat salah, layak buat saya untuk menuntut orang itu. Bapak Ibu, tetapi pendapat ini terlalu berlebihan. Kita semua orang berdosa. Dosa kita 3 triliun kalau disetarakan begitu besar, begitu banyak di hadapan Tuhan. Dan ada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, perumpamaan ini juga memberitahu kepada kita bahwa kita tidak terhindarkan dari orang-orang yang berhutang 100 dinar kepada kita. Apa artinya? Artinya adalah Yesus sendiri memberitahu kepada kita, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, tidak terhindarkan ketemu dengan orang jahat. Tidak terhindarkan kita rugi. Tidak terhindarkan uang kita diambil dan tidak dikembalikan. Tak terhindarkan. Tetapi ketika itu terjadi, Yesus ingatkan, ingat, yang kau terima itu lebih besar daripada yang hilang. Yang kau terima itu lebih besar dari yang diambil oleh orang. Ingat bahwa engkau telah mendapatkan begitu banyak. Ada orang mengambil kecil sedikit. Ya sudah, lepaskan, biarkan. Tuhan sanggup untuk menggantinya dengan berlipat kali ganda. Dan Tuhan ingin hati kita sembuh. Hati kita sehat Bapak Ibu. Karena kalau hatimu sehat, hidupmu jadi sehat. Kalau hatimu kuat, hidupmu jadi kuat. Lepaskan, jangan menuntut. Karena apa? Karena kita ingin melanjutkan perjalanan kita. Bapak Ibu, yang orang buat kepada kita hanya bisa melukai masa lalu kita. Dengarkan ini baik-baik. Yang orang buat kepada kita hanya bisa melukai masa lalu kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, kita melukai masa depan kita. Kita melukai hari depan kita. Orang itu sudah gak berbuat jahat yang melukai kita lagi. Tapi kita sendiri yang bikin luka untuk hidup kita di hari depan kita. Bukankah itu sebuah kekonyolan Bapak Ibu? Lepas daripada segala argumentasi yang kita bisa sampaikan. Izinkan sebagai hamba Tuhan, saya terus-menerus mengajak kepada kita. Pandanglah salib Yesus, karya Yesus yang mengampuni dosa kita. Jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal, jauh lebih besar daripada apa yang orang buat kepada kita. Kalau fokus kita terus kepada hal apa yang Tuhan buat untuk kita, maka kita akan berjalan di dalam ketenangan hidup. Ingat ini dunia, kita masih ketemu orang jahat. Kita ketemu dengan orang curang. Kita ketemu dengan sistem yang tidak adil. Itu membuktikan kita ada dalam dunia. Tetapi Tuhan memberi kepada kita solusi. Bagaimana supaya kita tidak hanyut bersama dengan dunia. Dan terluka bersama dengan dunia. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya mau tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Kolose 3 ayat yang ke-13.
Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bapak Ibu, ketika kita baca ayat ini, muncul dengan segera dalam pikiran kita, kok enak? Kok enak? Teori, cuman idealis. Bapak Ibu, tetapi selalu saya berkata bahwa setiap kali ada anjuran untuk mengampuni, selalu ada lanjutannya, yaitu apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, ini adalah solusi untuk membuat hidup kita jadi sehat. Kalau hidup kita sehat Bapak Ibu, berkat Tuhan itu tak tertahankan mengalir dalam hidup kita. Kalau ada di antara Anda yang sedang bergumul untuk keuangan, bergumul untuk masalah bisnis, karena hari-hari ini sulit sekali. Hari ini keadaan menjadi semakin berat. Bapak Ibu, apakah kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita? Yang percaya katakan amin. Apakah kita percaya Tuhan sanggup untuk mencurahkan hujan di tanah kering? Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan sanggup. Tapi kalau hati kita luka, kalau hati kita sakit, kalau hati kita penuh dengan dendam dan benci, itu yang justru menutup berkat Tuhan. Tuhan bukan gak memberkati, tetapi karena hati kita yang luka, hati kita yang tidak mau mengampuni, menutup berkat Tuhan turun atas kita. Rugi Bapak Ibu. Kita sudah dilukai, dirugikan, kita hidup di daerah, di situasi yang kering, berkat gak bisa mengalir karena hati kita belum dipulihkan. Hari ini mari kita bersama-sama mengarahkan kepada salib Kristus. Dan mengingat bahwa 60.000 talenta sudah Yesus bayar untuk kita. Bahwa dosamu yang banyak sudah dilunaskan. 10.000 talenta sudah dilunaskan dalam hidup kita. 60 juta dinar. Ada orang rugikan kita 100-200 dinar. Ya sudahlah, saya terima lebih banyak. Dan saya percaya yang hilang pun Tuhan bisa kembalikan berlipat kali ganda. Ayo kita belajar mengampuni. Ayo kita lepaskan pengampunan. Buka sumbat yang menghalangi berkat Tuhan turun atas kita. Supaya hidup kita dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Dan saya ajak kita untuk mengingat akan salib Tuhan. Jangan ingat akan masalah orang. Jangan ingat akan perlakuan orang lain. Jangan ingat akan kejahatan orang lain. Ingat akan kasih Tuhan kepada kita. Itu saja Bapak Ibu. Waktu Anda ingat kasih Tuhan, maka 100-200 dinar enggak jadi masalah buat Anda. Karena Anda ingat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Lagu ini saja kita nyanyi sama-sama. Refrennya mengatakan karya terbesar yang aku terima, pengorbananmu yang pulihkanku. Kita tidak akan pernah mau melupakan, mengganti, menggeser karya terbesar itu hanya dengan perbuatan orang-orang yang sungguh-sungguh tidak berarti. Yesus buat lebih besar untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan kita bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar
Bapak Ibu, pernahkah Anda bertemu dengan seorang teman, Anda sama-sama belanja di minimarket, Anda belanja barang, Anda belanja makanan, dan kemudian ketika kasir, Anda membayar dan ada kembalian dari kasir. Dan ternyata kasir ini mengembalikan kurang 100 rupiah. Kurang 100 rupiah. Dan teman Anda begitu marah dan begitu membentak kasir ini. Dan berkata, "Mbak, kembalian ini berapa?" Oh, kurang. Bapak Ibu, ketika Anda punya teman untuk 100 rupiah, dia begitu kasar kepada kasir itu. Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Ada banyak argumentasi yang kita bisa sampaikan. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu, Yesus adalah harta yang tak ternilai bagi kita. Anda itu kaya di hadapan Tuhan. Kaya anugerah, kaya kasih karunia, kaya kemurahan, kaya berkat-berkat surgawi. Kita semua orang kaya diberkati Tuhan, yang percaya katakan amin. Ada orang ambil 100-200 perak, ambil saja. Yang aku punya lebih dari yang engkau ambil. Yang aku punya lebih dari semuanya. Bapak Ibu, ayo sadar, Yesus harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Jangan hanya karena 100 dinar seperti hamba itu, 10.000 talenta akhirnya musnah, akhirnya tidak berarti karena dia harus masuk penjara. Jangan karena 100 dinar, 10.000 talenta tidak lagi Anda hargai. Jangan hanya karena sedikit hal yang orang buat, pengampunan Yesus kita lupakan. Ayo ampuni, lepaskan hak untuk membalas dan berkata, "Selesai, aku tidak mau memperpanjang, tutup sampai di sini. Aku mau maju terus karena aku tahu yang di depan lebih baik daripada yang di belakang. Aku punya Yesus, harta terbesar, harta terindah, harta tak ternilai yang ada padaku." Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Lebih meriah bagi Dia, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Oh yes, katakan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagum. Katakan Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah harta yang terbesar yang kami terima Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami terima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu, pulang dari tempat ini biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan, terus tambah-tambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Kau juga memberkati pelayanannya di Semarang Tuhan. Kau juga memberkati keluarganya dan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kami rindu, kami mau terus melakukan bagian kami. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh
mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sambil memberikan persembahan, kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan sorak-sorai sebagai kepujian dan Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.